Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal, nama Dewi Harun, saya sudah ada video Waalaikumsalam. mengenai proses selama ini. Oke, Pak Mulyanto boleh minta tolong tadi yang itunya screen-nya tadi yang pertama yang mengenai COVID tadi Pak, bisa di-share nggak? Pak, di Pak Ari atau di mana? Baik, saya akan share sebentar ya. Ya, oke. Ya. Supaya nyambung supaya bahwa tema kita kali ini adalah bagaimana kita menghadapi masa pandemi ini, misalnya kita bisa survive dan mengembangkan diri dan ke arah karir di karir selanjutnya. Nah, saya berangkat tadi memang dari gejala yang umum ini yang dibuat oleh Pak Mul ini adalah kayak kita sekarang ini kan bentuknya COVID tuh kayak tadi tuh merah meledak ya. Awalnya mungkin orang awal tahun bulan November, Desember, berapa ya? 2009 kita itu jauh itu di Cina gitu, nggak ada apa-apanya. Awal orang nggak ada merasa seperti ini dan orang hanya menganggap itu penyakit sama dengan sebelumnya adalah penyakit SARS, flu burung, flu segala macam lah penyakit itu. Nggak ada yang pernah berpikir bahwa COVID ini pada akhirnya bukan sekedar penyakit, bukan sekedar penyakit, tapi adalah era menjadikan disruption ya, era perubahan yang fundamental seluruh dunia secara bersamaan. Saya sebelumnya udah sering memberikan, nanti saya berikan ininya sharing juga punya saya, PowerPoint saya. Saya sering kali sebelum ini memberikan sharing ke teman-teman semua, ke rekan-rekan udah lama, berapa tahun, sejak tahun 2014 mengenai era disruption. Karena saya juga ikut bukunya Pak Renat Kasali mengenai disruption, itu yang juga bukunya juga ini juga booming juga bukunya. Nah, pada waktu saya memberikan narasumber, seringkali orang-orang juga masih nggak ngerasa, kemudian biasa aja, dan rata-rata yang ngikutin itu adalah generasi muda. Jadi kalau kita ini yang bermutu, generasi bermutu ya, itu rata-rata itu nggak dan biasa aja ya, nggak penting lah. Tapi kalau generasi milenial yang di bawah atau malah gen segala macam semuanya itu mereka sangat tahu, dan kemudian karena ini hubungannya dengan teknologi disruption teknologi akhirnya merubah kita untuk supaya kita bisa menggunakan teknologi dengan baik. Tapi kondisi-kondisi COVID ternyata yang dikira cuma hanya sebulan, 2 bulan, akhirnya menjadi 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, dan sekarang udah berapa bulan nih ya? Udah dari kita Indonesia dari bulan Maret, ya kan? Bulan Maret sampai sekarang bulan November, sudah 8 bulan. Dan 8 bulan ini bukan main-main, misalnya itu kita tidak bisa lagi kita bekerja secara normal. Contohnya seperti sekarang ini, kita terpaksa dan akhirnya kita kemudian membiasakan diri untuk mengadakan seminar atau webinar secara online. Yang sebelumnya mungkin kita males-malesan kali ya, mikir aduh ngapain gitu, dan rasanya juga nggak seru banget di rumah masing-masing, kita bicara, kita nguraikan semua segala macam itu mudah. Jadi semua pekerjaan sekarang itu dilakukan secara online. Yang dulunya juga karena kita sering, saya sejak berapa tahun ini berbagai kota memberikan training, memberikan narasumber, diundang BUMN, perusahaan, pergi ke Kalimantan, ke Sumatera, ke Bali, ke berbagai kota lah ya. Jadi jalan-jalan lah, karena juga ketemu offline. Jadi ceritanya misalnya kita cuma 2 jam ngasih training atau seminar atau narasumber,
tapi perjalanan itu panjang gitu, 2 hari, habis itu kemudian jalan-jalannya belum segala macamnya, tapi itu sekarang nggak bisa dilakukan sama sekali. Nah, selain itu juga banyak hal, jadi ini bukan sekedar disruption, juga revolusioner semua kata-kata itu, dan itu seluruh dunia mengalaminya. Nah, khususnya ternyata itu masalah tadi itu, masalah orang akhirnya ragu dengan kondisinya dia. Yang dilakukan dia sebelumnya itu apakah bisa berlangsung terus, karena banyak ketidakpastian, kemudian banyak hal yang mengguncangkan, khususnya misalnya masalah yang berhubungan dengan masyarakat atau misalnya perusahaan yang memang bergantung daripada publik ya. Jadi bukan hal, misalnya kalau proyek-proyek pemerintah masih selamat lah ya, kalau gas, berhubungan dengan gas, kemudian IT, habis itu, tapi yang berhubungan dengan consumer goods yang punya masyarakat itu rata-rata bermasalah, apalagi itu yang mulai penjualan langsung seperti itu. Nah, jadi akhirnya bukan hanya produknya yang bermasalah, sehingga perusahaannya itu juga karyawannya mengalami pengetatan, pengurangan. Saya ingat banget yang namanya waktu itu apa ya, ada ibu kosmetik terkenal banget, Wardah, itu dia bilang dia punya cadangan perusahaan itu 4 atau sampai 6 bulan. Artinya setiap perusahaan tuh, itu perusahaan yang bagus. Jadi dia menurun omsetnya 50%, sehingga akhirnya dia masih bisa berbagi, tapi dia bilang kalau misalnya ini berlangsung lebih dari 6 bulan, dia masalah dong gitu loh. Waktu dia menyumbang banyak, dia menyumbang APD, menyumbang 40 miliar nggak salah APD itu apa untuk pada awal-awal COVID itu. Tapi saya nggak tahu ceritanya sekarang gimana. Jadi dia mengatakan bahwa itu butuh 4 bulan, hanya 4 bulan. Nah, ini akhirnya tadi yang kondisi tadi dikatakan sama Pak Mul, ada karyawan-karyawan yang akhirnya mereka itu misalnya yang belum kehilangan pekerjaan, mereka masih kerja, tetapi kondisinya sudah tidak nyaman, artinya mereka yang umur 45 tahun ke atas rata dirumahkan. Bukan dirumahkan misalnya berhenti kerja, enggak, mereka bekerja di rumah. Saudara saya tidak dengan kerjaan, tapi karena dia biasanya dipekerjakan untuk pergi keluar kota segala macam, dengan dia umurnya 45 tahun ke atas, dia di rumah, itu malah sakit-sakitan sekarang. Penyakitnya semua itu ada. Gaji masih aman segala macam semuanya, tapi dia tidak berasa nyaman karena dia harus di rumah terus. Biasanya dia pergi kemana-mana. Itu yang kedua, kondisinya perusahaan misalnya udah mulai menurun, akhirnya mereka tidak lagi punya kesempatan untuk kerja sampingan. Misalnya biasanya mereka kerja sampingan apa mereka dapat, akhirnya mereka cuma makan gaji yang pokok saja. Ini masalah juga. Akhirnya kemudian yang ketiga, memang misalnya dia akhirnya PHK seperti itu. Nah, ini rata-rata akhirnya mereka kondisi-kondisi ini kan ada online segala macam, mereka menjadi entrepreneur, jadi pengusaha segala macam. Nah, dari di sini kalau misalnya kita hubungkan dengan apa tadi dengan masalah branding, jadi kalau misalnya kita branding ada suatu karyawan perusahaan tertentu dengan keahlian misalnya di marketing atau di mana, dia akhirnya serta-merta merebranding dirinya dia karena dia memang istrinya jago bikin kue atau misalnya lagi booming kuliner segala macam, akhirnya banting setir jadi pengusaha makanan seperti itu. Nah, ini saya kira dari uraiannya tadi Pak Mul tadi, yang pertama yang kita lakukan itu kita harus merubah mindset kita dulu. Kenapa kita rubah mindset? Bahwa kita harus tahu bahwa setiap bidang, misalnya menjadi karyawan atau employpreneur, itu mempunyai tahapan kompetensi, beberapa kompetensi yang dia punyai. Sehingga kalau dia merubah dirinya menjadi entrepreneur, itu dia harus menguasai beberapa hal, kompetensi yang nggak mudah. Nah, ini dia harus rubah mindsetnya dia. Caranya gimana? Dia tadi itu satu lagi dia mengenali kompetensi apa yang dia harus kuasai. Yang Pak Mul mengatakan harus mengenali dirinya kembali. Dia mengenali dirinya kembali, apa potensi-potensinya, apa hal-hal dirinya, kemudian yang akhirnya dia tahu bahwa ini dia bisa kembangkan. Nah, sekarang saya ke PowerPoint saya ya, jadi saya share screen juga yang saya, bentar ya, ini, yang mengenai, bentar, oke, ya.
Nih. Oke. Bentar. Saya masuk di sini aja ya, nih. Ya udah bisa ini ya. Jadi COVID-19 ini kalau dulu misalnya karena teknologi, hanya teknologi, kemajuan teknologi, karena ada 4.0, itu disruption terjadi. Tapi sekarang dengan adanya COVID, artinya setiap orang harus menguasai 4.0. Karena apa? Karena rata-rata kita harus melakukan physical distancing. Itu yang paling penting. Ada 3M kan? Pakai masker, kemudian menjaga jarak, satu lagi apa ya? Mencuci tangan ya. Tapi yang paling penting tuh physical distancing. Jadi kita tidak boleh dekatan sama orang-orang, apalagi orang tidak dikenal. Ini suami saya baru pulang dari kantor mengatakan bahwa orang kantornya dia sudah ada yang kena gejala. Ya kan? Akhirnya orang-orang yang sekitarnya dia itu akhirnya bukan lagi, biasanya rutin tuh tiap sebulan sekali atau 2 minggu sekali itu tes rapid test di kantornya. Tapi sekarang gara-gara ada satu yang terkena gejala, akhirnya semua yang berhubungan tuh PCR, bukan lagi rapid test di PCR. Nah ini kan kondisi udah tidak menyenangkan ya. Akhirnya mau nggak mau kantor ditutup, akhirnya kemudian kerja di rumah lagi. Seperti itu. Oke. Nah, saya ini kok, oh duh, sebentar. Ya agak beda ini ya. Ntar. Ini kok beda anunya, sebentar Mas. Nah ini aja deh. Mau mandiri. Yang ini. Ya ini dia. Jadi ini. Jadi ada dari tadi misalnya kita tadi merubah yang tadi karena masalah COVID tadi itu, kita tidak harus misalnya kita rebranding, tidak. Tapi kita harus adaptasi kita. Jadi yang lebih kita lakukan adalah kita mendevelop. Jadi pertama kali kompetensi kita ya, dulu nih. Ini. Oke. Wah ini salah ininya, PowerPoint nanti saya ini nggak apa, dari sini juga bisa kok. Jadi kita bukan di sini, kita bukan mengganti atau misalnya kita orang yang terkenal adalah rebranding ya. Jadi kita berubah langsung, jadi dari misalnya jadi karyawan kita menjadi misalnya pengusaha. Sementara personal branding itu adalah bahwa orang itu harus dibangun dari awal, buildingnya dari awal, udah sejak lama. Jadi jejak digital kita itu kita sebagai ahli apa. Jadi saya rasa tidak harus kita langsung rebranding, jadi misalnya jadi apa namanya, misalnya jadi kuliner, pengusaha kuliner, karena itu butuh waktu juga bertahun-tahun. Kenapa? Karena kalau misalnya personal branding itu adalah yang tercipta narasi di benak orang. Jadi merubah narasi, jadi isi kepalanya gini, misalnya Pak Mul tadi ini terkenal sebagai HR gitu loh. Orang taunya misalnya Pak Mul HR, Pak Ari adalah sebagai coaching misalnya, apa namanya, ahli di bidang HR, manajemen segala macam semua itu. Jadi kalau yang dilakukan oleh Pak Mul adalah benar. Jadi Pak Mul membuat misalnya mengembangkan diri dengan misalnya membuat aplikasi online. Ini adalah salah satu pengembang kompetensi hal yang baru lagi. Ini benar, jadi artinya itu meskipun tidak lagi bekerja di kantor, tapi mengembangkan alat yang dulu menjadi kompetensinya beliau selama beberapa tahun berkarir, jadi tidak berubah. Jadi orang masih kenal, oh iya, tapi cuman ada tambahan lagi dari misalnya keahliannya tadi. Contohnya yang paling gampang seperti ini, misalnya ada lagi yang paling gampang kita contohkan, misalnya pasta gigi. Kalau orang menganggap selama ini pasta gigi adalah alat untuk membersihkan gigi, ya kan? Cuman gigi misalnya, kesehatan gigi. Tapi sekarang bisa kita Pepsodent sudah sekian lama misalnya ya, itu bukan sekedar misalnya membersihkan gigi, tapi dia juga bilang ada menghilangkan bau mulut, ya kan? Kemudian menguatkan gusi, ya kan? Kemudian tambahan lagi adalah Pepsodent herbal, jadi dari bahan-bahan yang sifatnya alami. Kemudian jadi barangnya sama,
ya, barangnya sama, tetapi kemudian itu kita kembangkan lagi punya hal-hal yang menguatkan dengan menambah detail-detail yang menguatkan personal branding kita. Jadi sekarang Pepsodent bukan hanya sekedar membersihkan gigi, tapi memutihkan gigi gitu. Membuat gigi jadi indah seperti itu. Yang dasarnya awalnya intinya cuma hanya membersihkan gigi, tapi dia bisa terus bertahan dan kemudian malah orang makin banyak peminatnya dengan cara dia tambahin lagi bahwa oh dia Pepsodent adalah misalnya bukan sekedar bau wangi biasa, tapi dia pakai Pepsodent yang misalnya kalau orangnya fanatik Islam misalnya berasal dari kayu siwak, bahan-bahannya dia ada tambahan lagi kayu siwak seperti itu. Gimana caranya nggak tahu, tapi pokoknya dia kembangan berbagai macam, bukan Pepsodent biasa, adalah Pepsodent yang wangi, misalnya yang bau siwak, yang herbal, kemudian lagi yang menguatkan gusi. Jadi kan kita lihat di deretan di toko itu nggak satu Pepsodent itu kan macam-macam gitu. Itu contoh yang paling gampang kita lihat. Misalnya sekarang, misalnya saya sendiri juga, kalau dulu saya sempat vakum juga untuk memberikan jadi narasumber, sempat vakum, sempat ya agak kurang percaya diri, ada kurang nyaman ya, gimana ya caranya memberikan jadi narasumber secara online, ya kan rasanya juga nggak ada komunikatif, kemudian juga kita di rumah, nggak pergi, nggak nyaman, seperti itu ya kan. Pertama saya pikir, ini 3 bulan lah, santai aja, nanti aja lah gitu, 3 bulan. Tapi lama-lama kok lebih dari 3 bulan. Setelah lebaran juga enggak. Akhirnya ada yang kontak saya juga, nanyakan juga gitu loh, apa namanya, Bu bisa ngisi ini enggak? Bisa ini segala macam gitu ya. Akhirnya lama-lama kita pikir, ya udahlah kita coba ya. Yang dari awalnya misalnya kita belum pas gitu ya, akhirnya lama-lama kita kemudian akhirnya kita bisa apa namanya, bisa mulai menyesuaikan diri lah. Jadi akhirnya sekarang kita melakukan seperti ini terus menerus, jadi akhirnya lama-lama akhirnya terbiasa. Oke, terus ya lanjut ya. Nah ini kita kan kerja dari rumah nih, jadi bagaimana kita jadi disruption tadi kita harus menguasai. Ini Pak Ari ini juga dulu kantornya nggak seperti ini, jadi Pak Ari sekarang udah menguasai semuanya nih, semua teknologi ini semuanya, ya kan? Jadi sudah ada, bukan hanya Zoom ya, sudah ada pakai Facebook, nanti bisa pakai lagi YouTube yang sifatnya online, ya kan? Kemudian nanti juga ada sebetulnya ada Instagram online, saya juga pernah juga seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang kita bisa kembangkan. Jadi kita dipaksa ya, nggak boleh lagi gaptek lagi, suka atau tidak, nggak ada cerita. Gaptek ya udah kita nggak kerja, ya kan? Artinya tuh kesempatan kita buang, sayang banget kan. Jadi kita expand lagi kompetensi kita improve lagi kemampuan kita seperti itu, ya kan? Jadi dari misalnya kita harus berespon, ini adaptasi kebiasaan baru, di mana misalnya bukan berubah secara revolusi, tapi evolusi bertahap. Nah, bagaimana tahu caranya? Nah, kita bisa pakai alat Pak Mul tadi, kita tahu persis kembangan lagi ngenawi 3K tadi. Gimana sih karakternya kita gitu loh. Kita lihat lagi karakter kita seperti apa. Kompetensi kita mungkin misalnya gini, kita tidak sekedar misalnya kita bisa menghidupkan suasana, misalnya kita kembangkan kemampuan kita meskipun kita memberikan webinar dari rumah misalnya, tapi kita selalu misalnya bagaimana kita tetap ceria, tetap membangkitkan semangat orang gitu. Kalau saya terus terang caranya, kalau misalnya saya mau webinar atau apapun, saya terus terang pakai pakaian seperti saya juga, yang nggak seperti di luar ya, tapi minimal rapi juga, minimal juga sama, misalnya mau ketemu orang. Jadi tadi aja anak saya nanya tuh, mau kemana, tadi pergi kemana? Ya nanya gitu sudah. Itu salah satu cara kita untuk apa? Untuk supaya kita nggak merasa kalau kita pakai sembarangan, misalnya maaf ya nih ya, kita nggak kelihatan ya kalau misalnya bawahnya pakai sarung atau apa gitu kan nggak kelihatan.
bisa aja gitu. Tapi kan aneh gitu, kita rasanya jadi ada hal-hal tertentu yang sifatnya mungkin nggak langsung, tapi kita buat sehingga kita akhirnya bisa mengembangkan diri kita dan kemudian kita bisa delivery ya materi-materi kita dengan baik gitu. Kemudian yang kedua kompetensi kita tadi itu, kompetensi kita tambah tadi dengan misalnya kemampuan lain, bagaimana tadi bukan sekedar misalnya jadi pembicara di kantor-kantor, bisa juga kita bicara di misalnya di ibu-ibu, di misalnya di tempat lain, misalnya di kalangan masjid atau kalangan tetangga atau kumpulan-kumpulan. Saya kenal teman saya pribadi bahwa dia diminta jadi pembicara itu di masjid, tapi bukan jadi ustadz enggak, tapi justru di masjid itu pengen bagaimana sih cara misalnya komunikasi atau komunikasi menjadi entrepreneur seperti apa. Orang-orang masjid itu minta seperti itu karena mereka ingin menjadi entrepreneur seperti itu. Jadi dia cari orang yang memang punya pengetahuan seperti itu. Dan kemudian yang tadi kekuatannya. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa yang pertama kan kita harus kembangin kompetensi kita. Kita tahu di mana dengan alat tadi. Nah, saya rasa yang kedua adalah kita juga bina yang namanya kolaborasi, networking, ya kan? Kita kolaborasi dan teman. Jadi seperti sekarang ini saya dengan Pak Mul, dengan Pak Ari gitu ya, kita mengadakan rutin minimal sekali sebulan webinar, ya kan? Nah, kolaborasi ini akan membuat kita kaya dan membuat kita semangat. Jadi sekarang bukan saatnya lagi untuk egois, habis itu untuk misalnya gagah-gagahan kita bisa sendiri semuanya, tapi saatnya sekarang kita bergandengan tangan, berkolaborasi, saling ini misalnya nanti ada rekan-rekan semua yang di sini ya yang bisa ingin materinya kita, ingin sama-sama di kantor atau segala macam, kita bisa gitu loh. Kita bisa kolaborasi, kita kasih bahannya itu disesuaikan dengan kantornya segala macam mengenai fee-nya segala macam itu hal yang mudah lah. Nah, ini yang di kita kembangkan sehingga akhirnya apa? Hidup kita jadi lebih berwarna dan kita selalu mendapatkan pekerjaan yang kita senengin. Jadi saya alhamdulillah jadi narasumber setelah saya mulai itu terus ikut yang ada yang sama temen yang lain. Nah, saya jadi tambah narasumber tempat lain. Kemudian ada lagi yang ada berbagai bidang yang kalau saya lakukan. Akhirnya dalam seminggu tuh ada aja saya berikan webinar sehingga akhirnya juga apa ya minimal kita nggak merasa nganggur ya, nggak ngerasa bosen jenuh gitu, minimal itu dulu gitu. Mengenai tadi saya katakan mengenai fee atau bayaran, ya kita nggak bisa serta merta minta seperti dulu lagi ya kan, seperti dulu lagi misalnya kalau misalnya kita BUMN kita dapat segini, offline segini. Tapi nggak juga, artinya itu lama-lama akhirnya kita bisa dapat gitu. Oke, saya rasa itu. Ada lagi yang lain nih. Oke. Ya, saya rasa segitu dulu deh Pak Ari ya. Jadi kita bukan kita merubah kompetensi kita, tapi yang penting adalah kita lakukan adalah coba untuk kita kembangkan diri kita lagi sebenarnya. Oke. Ya. Ada pertanyaan Pak Ari? Halo? Bu Dewi, itu ada komentar dari Pak Nuranto. Oh ya, sebentar. Ini punya anak. Ini juga, bentar. Bentar, nggak penting sih sebenarnya. Langsung aja Pak Nuranto. Iya, apa-apa. Ngomong aja. Nggak penting. Kita ngomong tentang Pepsodent, saya bilang Pepsodent bisa buat bersihin kaca mobil sebenarnya. Oh, ya benar. Bener banget tuh, ada juga, saya juga bisa yang di itu suka ada apa namanya kalau programnya Home HGTV. Jadi banyak alat-alat, jadi banyak Pepsodent, habis itu apa yang lain-lain tuh bisa dibuat macam-macam yang lain-lain. Oke. Terus. Ya. Oke. Ada lagi? Ada pertanyaan dari saya tuh, kenapa dinosaurus punah dan kenapa komodo masih bertahan? Iya, terus? Kira-kira ada yang bisa menjawab?
Waduh, Pertanyaan itu serius di apa luar kompetensi. main-main? Nuranta kan bisa jawab, kenapa dinosaurus punah? Habis itu kenapa apa namanya? Komodo. Kenapa komodo masih bertahan? Kalau dinosaurus kan butuh Kenapa? waktu lama buat menambah populasinya kan. Nah, terus Kalau komodo nggak tahu. sementara komodo Komodo nggak tahu. komodo nggak tahu. Nggak tahu. Iya Pak. Oke, jawabannya nanti aja ya di belakang ya. Kalau mungkin Yes. yang lain punya jawaban. Iya, iya. Terus. Oke, dari Bu Dewi ada lagi yang mau disampaikan Bu Dewi? Kayaknya saya lebih ini deh, apa namanya, lebih kepada nanti diskusi ya, sharing itu lebih menarik Pak. Jadi kita tadi saya rasa sharing pengalaman masing-masing ya kan, karena ini kan uraiannya itu mungkin nggak terlalu beda, tapi nanti justru dari pengalaman-pengalaman jadi kaya tiap-tiap orang tadi itu masalah, terutama tadi mengubah mindsetnya dia, sehingga artinya tapi karena katanya Pak Mul tadi, orang akhirnya dengan panik, karena orang terjadi karena panik ya, situasi panik itu kemudian langsung mereka merubah dirinya mereka, brandingnya, kerjaan mereka langsung jadi itu. Nah ini yang harus kita evaluasi. Jadi saya rasa kepanikan itu tidak perlu. Jadi artinya itu makanya kita coba merenung sejenak, menimbang waktu kita, mengenali kondisi semua segala macam tadi, yang saya bilang tadi bahwa yang 3 hal tadi ini Pak ya, yang mengenai apa ini tadi nih, mengenai karakter penting kita, nah kita pakai alatnya Pak Mulyanto tadi itu. Jadi lakukan adaptasi kebiasaan baru. Jadi bukan new normal, maksudnya new normal tuh normal, kita nggak akan normal lagi, kita harus merubah mindset kita yang dulu tidak akan bisa kembali lagi seperti semula. Karena apa? Karena tadi secara keuangan seluruh dunia itu juga udah menurun. Artinya misalnya saya pribadi, kemungkinan untuk misalnya offline secara penuh seperti dulu lagi, itu kemungkinan besar teman saya bilang tidak akan lakukan. Artinya itu pasti akan lebih banyak offline daripada online, dan orang ada pengetatan ikat pinggang. Jadi artinya perusahaan pun juga sama. Jadi artinya itu kita harus adaptasi perusahaan baru dan harus menerima kondisi ini dan menyesuaikan diri bagaimana kita survive, itu aja. Dan caranya salah satu dengan kolaborasi, dengan saling bergandengan dengan teman, menyamakan visi misi dan melakukan bersama-sama. Mudah-mudahan akhirnya dengan cara ini akhirnya kita bisa lebih berkembang dan kemudian kita tambah dapat klien dan kita selamat melewati masa-masa sulit COVID ini, seperti itu. Jadi dua apa ya Pak ya? Jadi satu adalah developing, expanding branding, ya, berubah mindset. Yang kedua kolaborasi. Dua inti itu harus dipegang. Itu aja. Oke. Dari teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan, langsung di-unmute saja. Sambil menunggu yang lain, mungkin pertanyaan dari saya nih Bu Dewi. Ya, ya. Oke, tadi ada 2 kata kunci ya, bicara perubahan mindset, lalu kolaborasi. Ya, perubahan kolaborasi. Personal brandingnya untuk apa ya Bu? Maksud saya tadi kontribusi personal brandingnya di mana tuh Bu? Iya, jadi artinya begini. Jadi dia mindsetnya dia, merubah mindsetnya dia bahwa jangan langsung berpikir bahwa segala sesuatu langsung berubah. Jadi artinya itu dia melakukan expanding atau misalnya developing branding dia aja. Seperti yang tadi yang saya katakan dengan Pepsodent tadi. Di situ dia. Jadi bertahan. Jadi jangan serta-merta dia langsung melakukan revolusi terhadap brandingnya dia. Langsung rebranding aja, jadi pengusaha aja. Nggak bisa begitu. Seperti itu contohnya. Jadi dia berubah mindsetnya dia dengan cara bahwa ini COVID ini akan berlangsung lama, dan tapi
orang tetap ingat namanya branding dia sebelumnya, artinya dia tinggal mencari aja kekuatan-kekuatan dia, tetap dengan branding yang lama, apa yang bisa ditambah, apa yang bisa diperkaya gitu dari dia. Seperti itu aja. Brandingnya di situ. Prosesnya masih sama ya, Bu? Masih sama, prosesnya sama. Ini jadi proses tadi itu. Bentar ya. Kok nggak bisa nih? Ya, ini kok nggak bisa ya, sebentar. Yang page. Atau mungkin saya boleh menambahkan, Bu Dewi. Ya. Jadi tadi dalam contoh saya itu kan ketika seseorang itu yang tadinya employee-preneur, kemudian dia mau menjadi entrepreneur, itu dia harus mengubah mindset. Dalam artian pertama, dia harus sadar dulu bahwa antara karyawan dengan pengusaha itu yang dibutuhkan mentalnya jelas berbeda. Ketika dia dulu sebagai karyawan, itu kan menjalankan tugas yang sudah pasti, tugasnya sudah jelas, kemudian tantangannya hanya menghadapi pengawasan dari atasan. Ketika berubah menjadi entrepreneur, apakah itu mau pengusaha kuliner atau UKM yang lain, dia harus mengubah mindset bahwa dia harus mengubah dirinya sendiri. Tidak cukup dengan kompetensi, dia bisa masak, dia bisa bikin menu tertentu. Satu, kemudian yang kedua itu juga bahwa dia harus mengubah mindset bahwa jangan serta-merta dia ikut tren yang sudah ada, yang lagi rame, lagi musim kuliner, dia ikut kuliner. Ketika musim tanaman, hias lagi booming, dia ikut hias. Tetapi dia itu harus lebih memahami diri bahwa mindset bahwa saya punya potensi yang sesuai dengan bidang saya, itu bidang apa. Jadi bukan rebranding kata Bu Dewi, tapi adalah expanding ya. Seperti misalnya ada teman yang berusaha di bidang fashion. Kemudian karena COVID ini dia terkena imbasnya, tidak lagi banyak orang yang berminat dengan bidang fashion. Ya, sebenarnya kalau dia memang sudah punya pengalaman, kompetensi dan bidang fashion di bidang fashion, kenapa nggak dilanjut? Hanya mungkin disesuaikan dengan kondisi sekarang. Ketika interaksi lebih banyak dilakukan secara virtual, online, lewat Zoom misalnya, maka fashion yang dia kembangkan idealnya adalah berubah, bukan lagi bagian bawah, misalnya seperti sepatu, celana, itu mungkin sudah nggak laku, tetapi bagian atas, mulai dari misalnya jilbab, aksesoris, kacamata misalnya, atau barangkali baju atasannya yang sekedar kerahnya dimodifikasi menjadi sesuatu yang menarik, supaya orang tetap bisa eksis di depan Zoom, di depan kamera, di depan secara online, dia tetap bisa eksis dengan dirinya. Ketika dia mau bergaya, ya dia menggunakan pakaian atau aksesoris yang dikembangkan oleh fashion yang terdiri di atas. Jadi tidak harus kemudian dia berubah dari tadi fashion, kemudian ikut jual ikan hias atau jual tanaman, kemudian atau ikut-ikutan grup sharing dari distributor makanan apa. Itu masih saya, jadi tetap mengembangkan sesuai dengan branding dia selama ini, itu di rebranding. Ya, yang tadi contoh awal saya itu cukup menarik. Saya nonton Airlines itu ya memang berubah menjadi restoran, ya. Tetapi tetap core-nya itu adalah mengandalkan pada kelebihan dia dalam sisi pelayanan. Jadi sekarang ini pelayannya adalah pramugara, kan sesuatu hal yang unik juga. Tetap menampilkan kelebihan dia, walaupun bidangnya tadi menegakkan menjadi restoran kuliner, itu sesuatu yang mungkin agak berbeda. Gitu. Oke, saya tambahin lagi nih Pak ya. Siap. Orang mengatakan bahwa sekarang cari kerja susah. Orang mengatakan bahwa lapangan kerja, misalnya saya bercanda aja itu ada undang omnibus law segala macam supaya karena nanti bekerja seperti ini. Tapi percaya, believe it or not, anak saya yang namanya Ari juga itu
kebetulan dia lagi tesis ya S2 juga, ntar lagi insya Allah selesai, tapi dia juga cari kerja juga. Itu dipanggil tuh berulang kali di mana-mana tempat juga kok. Jadi artinya apa namanya, ada lapangan pekerjaan memang dia kan majornya itu adalah marketing, manajemen marketing. Dipanggil untuk misalnya marketing, tapi ada tambahannya juga memang Pak. Tambahannya dia harus punya kompetensi, dia menguasai sosial media. Nah itu dia. Jadi tetap yang namanya, alhamdulillah dia sekarang dapat kerjaan juga ya. Tapi harus fleksibel juga. Jadi bukan sekedar misalnya dia mentang-mentang dia misalnya jadi manajemen marketing, dia strategic bisnis ya seperti itu. Tapi dia harus punya apa namanya, mau terjun langsung juga, misalnya membantu bidang yang agak lapangan seperti itu. Alhamdulillah dia dapat istilahnya digaji juga lumayan juga, nggak buruk juga, nggak jelek juga ya. Tapi ada tambahannya mau membantu perusahaan itu. Contohnya kalau seperti startup, dia kan di startup tuh dia harus bisa membuat startupnya sehingga diminati oleh misalnya investor seperti itu. Dia punya kemampuan untuk itu. Jadi di sini dia harus satu punya strategik juga, bisa mengolah bagaimana perusahaannya itu misalnya nanti diminati investor, tapi dia juga bisa membantu lapangan bagaimana mensosialisasikan perusahaan itu dengan sosial media. Jadi nggak duduk manis di kantor doang gitu tanpa itu. Jadi itu yang saya katakan bahwa kemampuan ini tetap ada, pemahaman diri ya, kita bisa apa aja, kemudian kita kembangkan konten kita, kemudian kita promosi dan kita branding, dia cerita narasinya. Nah ini kita bisa lakukan berulang kali dengan kepandaian kita, kompetensi kita yang berbeda tadi, sehingga orang akan narasinya orang terhadap kita bukan sekedar gini, oh manajer marketing misalnya gitu, cuman hanya oh dia strategic bisnis aja, dia hanya duduk di kantor. Enggak, ternyata dia pinter kok sosial media, dia menguasai kok bagaimana caranya mengembangkan marketing yang lain yang sifatnya itu. Nah itu yang saya rasa. Jadi sehingga akhirnya dalam situasi yang katanya berat seperti ini, alhamdulillah tetap dapat kerjaan, tetap dapat apa namanya pembayaran yang lumayan gitu loh, seperti itu. Itu yang saya rasa orang harus percaya diri lah untuk kalau misalnya itu punya kepandaian, karena kepandaian apa yang dilakukan dia, nah itu masih dibutuhkan kok, cuman caranya bagaimana kita menyajikan ke orang, bagaimana kita misalnya memberikan data ke orang, itu harus memang secara bagus. Dan memang sekarang ini kalau misalnya pencari kerja atau misalnya ingin dapat lebih bagus, ya harus rajin mengisi di LinkedIn seperti itu. LinkedIn-nya dia juga harus, dan dia juga bangun networking. Jadi networking ini penting banget. Jadi dia dapat kerjaan bukan dari dipanggil, tapi dari temennya ke temennya seperti itu. Saya rasa dan karena dia dianggap mampu di sini. Itu apa namanya, uraian saya lagi seperti itu. Ya. Oke. Jadi ini masih employpreneur loh Pak, bukan belum nggak entrepreneur. Jadi yang untuk bekerja pun masih mungkin sekarang, jadi cari kerja pun alhamdulillah masih terbuka lebar kok sekarang ini. Oke. Ya Pak Ari. Oke. Tadi saya punya pertanyaan nih, bukan pertanyaan sih, tapi pemikiran ya, karena tidak semua employee, tidak semua karyawan kemudian punya keberanian, punya kesempatan untuk jadi entrepreneur. Ya, iya, setuju saya. walaupun dari yang banyak dicontohkan, ya, bahwa banyak kemudian yang sebelumnya di PHK atau tidak mendapat pekerjaan atau terpaksa kemudian berhenti adalah mencoba jadi entrepreneur, jadi buka usaha gitu, ya. Tapi kalau yang usia masih muda biasanya kan lebih banyak yang masih ingin untuk bisa bekerja nih, karena rata-rata gitu, banyak unsur apa kemudahan-kemudahan ya yang agak berbeda nih dengan jadi entrepreneur gitu. Apalagi dari awal penjelasan Pak Mulyanto bahwa ya
income-nya beda nih, walaupun sebetulnya mungkin kalau dihitung bulanan atau tahunan atau mingguan, akhirnya pendapatannya kurang lebih sama gitu. Tapi kalau jadi entrepreneur, mungkin nggak tiap bulan dapat bisa dapat penghasilan yang sama tiap bulan dalam jumlah yang sama. Gitu. Ya. Sementara itu sebagai karyawan seringkali kita sudah punya satu beban yang relatif sama gitu. Jadi manajemen keuangannya juga harus berbeda. Gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah, oke, bagaimana nih kalau kemudian kita ingin tetap mau jadi karyawan gitu. Tadi Ibu kasih contoh anaknya Ari, mahasiswa S2, tetap aja masih ada kok kerjaan gitu. Ya. Cuman sebetulnya bagaimana caranya supaya, karena saya juga punya pengalaman ya dari teman-teman kerja istri saya, ada 3 orang anak buahnya di masa pandemik ini masih laku di perusahaan lain gitu. Iya benar. Masih bisa pindah-pindah gitu. Iya. Jadi kuncinya apa tuh, Pak sama Bu nih, Pak Mulyanto sama Bu Dewi, supaya bisa menembus itu gitu, karena seringkali ya banyak orang kemudian Sinis, hanya menyampaikan susahnya gitu, tapi sebetulnya kalau kita mau kasih advice ke teman-teman ini untuk supaya tetap sukses berkarir di era pandemi, di era disrupsi ini, ya, karena sebetulnya disrupsi itu kan kita bicara tentang perubahan dari offline ke online karena adanya inovasi. Ini kita bicara dari bukunya Pak dan dari bukunya Pak Kasali, ya. Tapi kemudian ada disrupsi yang lebih luar biasa lagi nih, namanya pandemi. Iya. Sehingga semua yang tadinya masih ogah-ogahan offline, termasuk saya banting setir nih sekarang ke online. Ya. Karena dengan saya banding ke online itu, saya bisa berproduksi lagi, saya bisa produktif lagi gitu. Ya. Jadi sebetulnya apa nih yang kita bisa kasih advice ke teman-teman yang sekarang, ya, yang kebetulan perusahaannya, kemarin saya dapat WA dari mantan anak buah, perusahaannya sudah mulai bertahap mengurangi karyawannya gitu, ya, sehingga teman-teman yang kehilangan pekerjaan itu tetap bisa menembus lagi dan tetap dapat kerja lagi. Dan sebetulnya gimana nih Bu? Pak? Baik, saya dulu atau gimana? Bu Dewi, boleh saya? Pak dulu deh, yang bisa saya. Baik, terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang menarik sekali ya. Terus itu kan teorinya ya. Terus sekarang sebenarnya konkretnya gimana nih? Ya, kalau menurut saya sih itu yang saya jelaskan ini bukan sekedar konsep. Jadi merubah mindset ini berlaku bagi karyawan maupun yang saat ini pengusaha dalam artian bukan pengusaha besar, tapi mungkin pengusaha ya kelas menengah ke bawahan ya. Tapi yang jelas sebagai karyawan kita harus mengubah mindset. Saya ini sebenarnya tetap mau jadi karyawan atau mau berubah ke bidang entrepreneur. Ketika kita berubah tetap menjadi karyawan dengan mencoba melamar hal yang atau perusahaan yang lain lagi, yang baru lagi, maka kita perlu kenali diri sendiri. Saya ini bisa bersaing nggak dengan karyawan yang sudah ada sekarang ini? Ketika saya harus tetap kekeh ingin menjadi karyawan daripada pengusaha, maka kita harus mengubah mindset bahwa kita harus menambah kompetensi baru. Kita harus mengubah mindset kita bahwa saat ini itu sudah tidak semudah lagi ketika dulu COVID belum datang. Artinya
kita harus mawas diri mungkin dari sisi salary ketika saya harus melamar, oke, saya mungkin dari sisi salary pendapatan sama atau bahkan mungkin lebih kurang daripada apa yang sudah saya dapat sekarang pun nggak apa-apa. Nah, kita harus mengubah ini konsep diri kita dulu, jangan sampai saya kan bekas general manager. Nah, sekarang saya ingin tetap kerja di perusahaan, tapi mungkin kita harus menurunkan lagi ekspektasi kita. Nggak harus jadi general manager pun nggak apa-apa, karena kalau saya lihat dari peta persaingan, kemudian kompetensi yang saya miliki, saya ini untuk kondisi sekarang banyak yang saingan yang setara dengan saya atau mungkin lebih. Jadi ketika saya ingin tetap melakukan melamar kerja ke perusahaan lain, mungkin kita harus menjadi manajer pun nggak apa-apa lah, nggak usah ada GM. Ya. Itu kan sebenarnya kita tahu dulu peta kita mawas diri, kita kompetensi kita, strength weakness itu apa. Ketika kita kekeh bahwa saya nggak mau sebagai manajer, saya tetap sebagai GM. Oke, sebagai GM di kondisi pandemi ini kita harus bersaing, maka kompetensi kita harus kita tingkatkan lagi. Kalau tidak, kita akan terlibat. Ketika kita sebagai entrepreneur pun, tadi Pak Aris sebenarnya sudah menjawab pertanyaannya, ketika dulu lebih banyak offline, ketika sekarang sebagai konsultan, sebagai coach untuk bidang karir, ya dia harus masa pandemi ini dia harus menambah, Mas Pak Aris tadi sudah cerita, menambah kompetensi, dia harus menguasai bidang yang online. Kita harus bisa link antara Zoom dengan Facebook misalnya, dan itu sudah bisa dilakukan, dan juga sudah bisa melakukan link dengan YouTube, walaupun itu mungkin belum terlaksana, tetapi kompetensi itu adalah sesuatu yang mau nggak mau harus dipelajari, harus dikembangkan, harus ditingkatkan kalau kita mau tetap bertahan sebagai konsultan karir untuk Pak Ari. Terhadap karyawan pun begitu. Nah, bagaimana kalau saya sebagai karyawan ingin ubah menjadi pengusaha, entrepreneur pun tetap kita harus mengubah mindset. Seorang karyawan itu kan ya tuntutannya beda dengan seorang yang pengusaha. Karyawan sudah pasti gajinya setiap tanggal 25, tanggal 1 itu rekeningnya bertambah. Pengusaha belum tentu. Nah, itu harus mindsetnya juga harus diubah. Jadi tidak sekedar kita bisa jualan, tidak sekedar kita punya banyak relasi, tapi kita mental kita, mindset kita juga harus diubah seperti itu. Tinggal pilihan. Kita tetap sebagai karyawan dengan konsekuensi, kita harus pelajari hal-hal kompetensi yang baru yang dituntut untuk masa pandemi ini. Kalau berubah menjadi pengusaha, kita pun harus mengubah mindset kita bahwa tidak lagi bisa menerapkan hal-hal yang sudah selama ini kita lakukan. Gitu. Mungkin itu aja dari saya. Ada Bu Dewi mungkin akan menambahkan. Ya. Kalau dari saya lihat dari pengalaman, dari lihat orang-orang ya Pak Arya tadi yang disebutkan tadi, ada karyawan masih bisa dibajak segala macam. Ada satu kelebihan mereka, misalnya rata-rata orang itu punya interpersonal relationship yang bagus, hubungan antarpersonal yang bagus. Jadi di sini artinya itu nanti kaitannya dengan marketing. Jadi artinya orang mencari orang-orang yang bisa meningkatkan penjualan, meningkatkan relasi, meningkatkan kemampuan perusahaan itu untuk lebih berkembang. Jadi kemampuan itu, makanya tadi Pak Anu udah mengatakan bahwa kalau misalnya dia menjadi manajer marketing, seperti anak saya misalnya manajer marketing misalnya gitu ya, dia tidak bisa hanya misalnya hanya membawahi karyawan aja. Tapi dia harus bisa misalnya membantu misalnya bagian, jadi satu persatu karyawannya itu bagaimana memaksimalkan marketing itu dengan contohnya sosial media, menguasai sosial media, malah dia ngajarin orang satu persatu bagaimana benar-benar memanfaatkan hal tersebut. Kemudian tambahan lagi, dia juga membantu manajemen untuk misalnya bisa investor untuk tertarik dengan perusahaan startup-nya itu. Jadi makanya di sini kemampuan relationship-nya harus tinggi, dan
fleksibilitas dia bahwa dia punya kemauan untuk helping others. Jadi dia jangan hanya bekerja di bidangnya aja. Kan ada tuh misalnya job description-nya dia ini dengan gaji sekian. Nah, itu jangan kaku. Saya rasa jangan kaku dengan job yang ada seperti ditulis di perjanjian kerja. Tapi diperlukan fleksibilitas dia, kemauan dia untuk membantu, karena di situasi seperti ini ketidakpastian adalah tinggi. Sehingga artinya kalau misalnya orang itu di-hire, kepastian dia bekerja di bidangnya hanya itu kecil. Jadi kemungkinan dia harus lebih fleksibel untuk bisa bertahan. Bahkan kalau misalnya dia cukup tinggi fleksibelnya itu, artinya akhirnya perusahaan akan merasa sayang untuk misalnya, kan ada masa percobaan 3 bulan atau apa, malah akan pakai dia terus. Saya rasa di situ kuncinya. Jadi makanya saya katakan tadi bahwa mindset-nya harus dirubah juga, ya kan? Jadi jangan hanya terpatok sama job dia sendiri, kemudian dia juga kolaborasi dengan bidang lain. Jadi dia ikut di sini setiap orang yang ingin menolong orang lain dalam situasi sekarang ini itu dihargai orang. Karena artinya dia tidak hanya mentinggalkan dirinya sendiri, termasuk dia tadi tuh. Dia tidak bekerja hanya misalnya di bidangnya dia. Jadi dia ikut merasa masuk ke dalam perusahaan itu, ikut membantu berbagai bidang yang memang yang paling besar yang berkaitan dengan dia, tapi segala hal dia fleksibel sehingga bisa mendengarkan ceritanya orang lain atau apa. Tadi saya rasa itu akan sangat membantu untuk bidang employerpreneur seperti itu. Dan kemudian sama tadi misalnya bidang entrepreneur tadi, dia juga jangan kaku juga, misalnya hanya menjual dengan cara offline, dia juga dengan cara online juga. Dengan cara online pun dia juga harus juga berkembang juga. Jadi jangan hanya pesanan yang besar tok, habis itu dia juga bisa pesanan-pesanan yang sifatnya misalnya itu intinya pesanan gitu, artinya itu satu persatu. Jadi bukan pesanan yang partai besar atau partai kecil, atau misalnya pesanan orang yang khusus gitu loh. Jadi misalnya kuenya seperti ini, misalnya kuenya jangan yang nggak banyak, misalnya yang diabetes atau apa. Jadi dia lebih fleksibel lagi. Melayaninya itu lebih banyak. Jadi jangan hanya misalnya, wah dia bisa begini nggak bikin yang lain-lain. Coba dengan cara fleksibel sehingga akhirnya keinginan orang itu bisa terpenuhi dengan cara itu. Saya rasa itu Pak. Jadi tetap di bidang tapi dikembangkan lebih lanjut yang tidak beda dengan hanya diperlukan touching tertentu sehingga akhirnya orang merasa dilayani atau merasa nyaman seperti itu. Saya rasa itu. Jadi mau entrepreneur kah atau misalnya employepreneur kah, orang itu dituntut untuk fleksibel dan dituntut untuk bisa berkolaborasi dengan orang lain seperti itu. Saya rasa itu Pak. Mungkin jawaban sementara itu. Oke, saya mau nyambung dengan yang disampaikan Bu Dewi ini, masalah dinosaurus sama komodo. Ya. Jadi ini bisa mungkin ada orang yang punya cerita yang berbeda gitu ya. Jadi ini lebih kepada pemahaman saya atau apa yang saya paham. Dinosaurus itu kan badannya besar ya, dan biasa makannya yang di atas. Dan biasanya kalau yang punya badan besar itu percaya diri gitu, ya. Overconfidence. Ya, overconfidence sehingga maunya makan yang di atas aja. Ya. Sementara komodo itu memang kecil dan sebetulnya bentuk aslinya lebih besar lagi daripada yang ada sekarang. Dan komodo itu mau merubah diri dan dia mau makan yang di bagian bawah tuh. Jadi istilahnya kenapa komodo kemudian bertahan. Jadi ini sama seperti juga kita semua, situasi disrupsi yang diakibatkan COVID ini sebetulnya seperti meriset hidup kita semua nih. Karena suka nggak suka, ada film tuh di TV namanya Dunia Terbalik gitu. Ya, kalau di situ dunia terbaliknya ceritanya bahwa kalau biasanya umumnya kan laki-laki yang cari penghasilan nih,
Tapi di film itu di satu desa itu perempuannya nih yang cari penghasilan dengan jadi TKI ke Arab. Jadi laki-laki yang di rumah gitu. Jadi disrupsi yang terjadi karena COVID-19 ini menyebabkan kita mengalami dunia terbalik, ya, karena kita bisa lihat juga mungkin dulu perusahaan startup, perusahaan digital online, digital marketing yang istilahnya tidak terlalu berkembang sekarang menjadi besar, tapi perusahaan-perusahaan yang offline atau yang tetap bertahan di offline, ya akhirnya tidak kebagian bisnis sehingga bisa tutup kecuali mau merubah diri, ya. Ada istilahnya kan berubah atau punah gitu. Jadi sebetulnya disrupsi yang terjadi karena COVID ini, ya kebetulan yang kita ambil, kita coba fokus itu masalah karir. Tapi bicara karir juga, karir itu bukan melulu bicara tentang pekerjaan, karena hidup itu juga karir. Ya, di mana sebetulnya di setiap tahapan hidup kita itu, kita juga suka nggak suka harus melakukan perubahan. Ya, karena misalnya yang sudah beranjak menjadi lebih tua, ya oke nggak patut kalau pakai rok mini lah, gitu. Ya, harus menyesuaikan pakaian itu aja sudah suatu perubahan. Demikian juga yang laki-laki misalnya, ya. Jadi kalau kita ambil dari judulnya, ya, tetap sukses berkarir di era pandemi atau disrupsi, sebetulnya itu bisa menjawab dari apa yang kita harus lakukan, ya. Kita bicara tentang sukses. Sukses itu biasanya adalah mencapai sesuatu. Sehingga mencapai sesuatu itu jangan lupa harus ada targetnya. Karena dari situ kita bisa mengukur kita mencapai target atau tidak. Karena umumnya orang sukses itu bila mana kita mencapai target. Ya, ada targetnya. Sehingga dalam situasi seperti ini kita nampaknya perlu untuk revisit lagi atau melihat lagi target kita sesuai tidak dengan target kita. Kalau kita bicara karir, itu bicara tentang suatu hal yang selalu meningkat, ya. Tapi kenyataan hidup itu tidak selalu meningkat, karena kalau kita bicara tentang karir manajemen itu pasti ada naik, ada turun, ada juga horizontal. Syukur-syukur horizontal, kita bisa bertahan di horizontal, ya. Sehingga itu yang harus dipahami. Jadi berkarir itu tidak harus selalu naik ke atas. Turun juga itu bisa merupakan karir, karena kemudian dari situ biasanya kita nanti kita akan mendapatkan suatu hal di masa mendatang yang lebih baik lagi, dengan catatan kita lakukan perubahan, ya. Lalu kita bicara era. Kalau bicara era ini itu hanya suatu episode atau dalam waktu tertentu, ya. Bicara pandemi dari disrupsi itu lebih kepada penyebabnya gitu. Jadi saya coba istilahnya nambahin nih sedikit dengan tips yang saya baca di satu media, ya. Ada 4 hal yang kita mesti lakukan dalam menghadapi era disrupsi ini, ya. Dimana yang sekarang ini, kalau dulu offline ke online, ini sekarang diperkuat lagi dengan COVID-19. Yang pertama adalah kita jangan berhenti untuk mengembangkan diri kita. Kita ngerubah atau nambah kompetensi kita sesuai dengan apa yang memang dibutuhkan sekarang. Contoh aja saya coba ngembangin, karena tren offline-nya ya sudah sangat berkurang, ya.
kita coba ke online. Demikian juga dari cita-cita Bu Dewi dan Pak Mulyanto, di mana Pak Mulyanto malah menurut saya lebih ekspansif lagi dengan membuat tes online. Saya ingat sekali dari banyak orang yang kemudian di awal-awal Pak Mulyanto membuat tes online, mempertanyakan segala hal, sampai kemudian agak meragukan ataupun mencemoohnya. Tapi ternyata sekarang semua orang berbondong-bondong buat tes online. Ya. Kemudian yang kedua adalah tadi yang disampaikan Bu Dewi, kolaborasi. Ya. Networking itu sangat penting. Ya. Terus yang ketiga kolaborasi, kemudian ya berkaitan dengan kompetensi digital sangat penting. Ya. Jadi yang ketiga itu lebih kepada siap-siap untuk berubah, beradaptasi. Ya. Jadi jangan malah marah, jangan malah kemudian memusuhi, tapi coba beradaptasi dengan ininya normal kebiasaan baru, adaptasi kebiasaan baru, ya. Itu kira-kira istilahnya yang kita bisa lakukan, ya. Ini waktunya juga sangat terbatas sehingga di kesempatan berikutnya sih kita akan mungkin spesifik kita bicara tentang webinar, ya, webinar yang lebih serius, ya. Ini kan lebih ke webinar bukan workshop karena online juga. Saya pernah ngalamin ikut online belajar hipnose gitu, walaupun ya mungkin lebih baik belajar hipnotis itu dengan offline, ya, dengan ketemu, ya, gitu, ya, seperti itu, ya. Dan rencananya juga kita akan buat yang kelas-kelas khusus misalnya yang sesuai dengan kebutuhan, tapi fokusnya lebih ke karir dan personal branding, karena banyak hal yang masih bisa digali menurut saya kaitan dengan pengenalan dirinya maupun personal branding. Ya, ini lebih kepada pemahaman secara umum yang moga-moga ada hal yang praktis bisa dibawa pulang nih, gitu. Nah, Bu Dewi, Pak Mulyanto masih ada kan? Ya. Oke, untuk Pak Mulyanto karena jatahnya 5, saya lihat dari peserta yang bertahan itu ada 2 nih, Pak Nuranto sama Ibu Windu, Mbak Windu Kristina, ya. Kira-kira kalau usul saya laporan lengkapnya kita bisa berikan ke Pak Nuranto sama Ibu Windu Kristina, ya, Mbak Windu Kristina, ya, Pak. Baik. Atau gimana, ya, Pak? Pak, dengan senang hati, Pak. Terima kasih banyak. Pak Mul? Ya. Mbak Windu nggak mau nanya nggak, Mbak Windu? Pak Anu ada nanya nggak, Windu nggak? Ini offline dulu ya, Bu, videonya, suaranya aja. Oke, ya udah. Yo, ini Bu, maaf mandorin tukang di rumah jadinya agak berantakan. Nggak apa-apa. Gini Bu, tadi sudah mau ditanyakan sama Pak Ari, kebetulan sudah diwakili oleh Pak Ari. Pertanyaannya memang seperti tadi, di masa pandemi ini masih adakah kans untuk kita berpindah pekerjaan? Seperti itu gitu kan, karena gini, saya melihat teman saya ini background-nya IT, bikin web, jago gitu, tetapi dia bekerja di pabrik lampu gitu. Posisinya QC, bagian QC gitu. Nah, saat ini ingin secara salary mungkin kalau saya lihat kompetensinya untuk IT, untuk IT-nya untuk lumayan gitu loh Pak, jago gitu misalnya untuk beberapa kelasnya gitu lah, bisa bikin web dan segala macam gitu. Nah, tetapi ketika dia melamar kok sepertinya agak kesulitan ya gitu untuk bisa masuk kemana-mana gitu. Apakah ini yang dilamar tuh harusnya seperti apa?
bagian IT kah atau ke HRD atau bagaimana gitu? Karena kan kalau yang secara global dibilang HRD gitu. Makanya sebenarnya Pak ini menjawab pertanyaan Bapak yang di awal, sebenarnya menyambung itu apa harapannya? Ingin mendapat sesuatu nih Pak, pencerahan tentang kalau misalnya berpindah pekerjaan gitu kan. Untuk teman saya ini sih sebenarnya Bu gitu. Kalau saya kebetulan saya bekerja di BUMD sehingga masih aman lah gitu ya, konteksnya masih aman gitu di Bank BUMD gitu. Jadi masih konteksnya aman, masih belum mau berpindah dulu kalau masa pandemi ini. Nah, saya melihatnya di masa pandemi ini, bisakah dengan kondisi seperti ini, dengan kemampuan yang dia punya, sepertinya di perusahaan ini tuh kok dia mengerjakan semuanya ya, dari QC, dari desain, dari apa, dengan salary yang menurut saya harusnya nggak segitu gitu. Nah, apa sih yang harus dijual nih dari ini gitu kan? Lihat CV-nya harusnya seperti apa sih, ijazahnya atau skill-nya, ataukah apa yang mungkin ke Pak Mulyanto tadi, apakah CV-nya harus karena usianya sudah cukup ya, 35 tahun, sehingga apakah yang ditonjolkan gitu personal branding-nya itu pengalamannya atau apanya sih Bu untuk nilai jualnya ini gitu? Ya, saya mau jawab siapa dulu? Ari atau apa tuh? Saya coba jawab deh, Bu Dewi, Bapak Mul. Saya dulu ya. Ya, Baik, baik Pak. Mana Pak Ari itu walaupun saya udah meninggalkan pekerjaan formal 6 tahun lalu, tapi kalau kita balik bicara di perusahaan, memang kebanyakan orang ngelamar dulu lewat HRD kan. Nah, kalau tanya ke saya, apa yang saya lihat, nomor satu memang pengalaman. Walaupun latar belakangnya IT, tapi kalau pengalaman kerjanya itu adalah operator pabrik, ya, kalau ada kandidat lain, ya saya simpen dulu dia. Ini kita bicara bukan fresh graduate ya, artinya untuk orang-orang yang memang umurnya mestinya udah pengalaman kerja nih, itu yang pertama. Jadi dilihat pengalamannya, walaupun pendidikannya sudah sesuai, tapi pengalaman ternyata di operator pabrik, bisa jadi mungkin seperti yang terjadi dari cerita Pak Mulyanto nih. Ya, ternyata sekolahnya itu nggak sesuai dengan minatnya gitu. Ya, mungkin terbukti dari bertahun-tahun bisa bertahan bekerja di pabrik gitu. Ya, jadi ya kalau saya sih sarannya lebih kepada kalau mau pindah ke tempat lain, coba lihat cari yang sesuai dengan pengenalan dirinya dulu nih. Karena bisa jadi juga mungkin apa yang dikerjakan sekarang juga nggak sesuai gitu. Jadi pengenalan diri dulu dilakukan sehingga ketemu, oh saya ternyata dulu sebetulnya lebih kepada misalnya programmer nih dan sebagainya. Dan biasanya kalau kebetulan HRD-nya adalah yang punya latar belakang psikologi, mereka punya alat-alat yang bisa membantu untuk melihat. Ya. Tapi biasanya juga melihat usia nih, Mbak Christine nih. Kalau udah 35 sih kayaknya udah agak berat tuh untuk pindah ke pekerjaan yang berbeda nih gitu. Jadi kalau ternyata temennya nggak diterima-terima sih, kalau ketemu ke saya ya demikianlah yang terjadi gitu. Kalau dulu saya masih di perusahaan, jadi loh pengalamannya sekian lama, itu biasa saya tanya tuh, kenapa kamu kerja nanti ketemu, ternyata sebetulnya mencari kerjaan jadi IT itu cari gaji yang lebih gede aja gitu. Tapi sebetulnya dia nggak, ya sudah menikmatilah pekerjaan dan sebetulnya nggak terlalu butuh-butuh amat gaji yang besar itu, karena uang itu kan relatif tuh Mbak. Gitu. Itu dari cara kira-kira Pak Mulyanto sama Mbak Dewi. Baik, mungkin dari saya ada tambahan. Jadi kalau ditanya saya sebagai HRD,
Jawabannya sama dengan Pak Ari. Background-nya pendidikan IT, pengalaman sebagai QC di Lampung. Pertanyaan saya, kalau saya mau mencari untuk seorang QC, maka untuk yang background-nya IT ini, walaupun dia pengalaman, akan saya nomor 2-kan atau nomor 9. Terus bagaimana saya sebagai pelamar yang disebutkan tadi adalah, kalau saya sebagai pelamar, maka kembali lagi ke pengenalan diri saya sebenarnya ini, benar nih mau tetap bekerja. Kalau mau tetap bekerja, perusahaan yang baru, maka kondisinya adalah HRD lebih mempertimbangkan mereka yang background-nya sesuai. Itu bisa nggak saya tetap bersaing dengan mereka yang punya background yang sesuai, bukan hanya sekedar pengalaman sama-sama visi, tapi saya kok IT, sesuatu yang agak-agak bertolak belakang dari sisi pendidikan ya, walaupun mungkin kompetensi bidang IT juga memadai, tetapi itu yang dicari HRD adalah QC bidang QC dengan background ya mungkin yang relevan gitu. Jadi pertanyaan terhadap si kandidat, saya bisa nggak bersaing dengan dia? Oke, kalau saya mau berarti saya harus meningkatkan kompetensi yang lebih. Atau saya mencoba memahami diri saya sendiri, mungkin nanti bisa disarankan untuk masuk ke Inadis kali ya. Dia tesnya di Inadis, dia sih sebenarnya bidang yang match dengan dia itu apa. Ketika dia sudah menemukan bidang yang pas, dengan berbekal pengalaman sebagai QC, dia bisa memberikan apakah itu pekerjaan bekerja di tempat lain atau dia berusaha mandiri. Mungkin ini merefleksikan ke saya. Tadi saya kan cerita saya ini sebenarnya salah jurusan. Psikolog itu seorang yang konselor, idealnya itu bisa memberikan motivasi yang baik, seorang konselor sambil di muka umum dengan confidence gitu. Ya, sementara tipe saya sebenarnya bukan seperti itu, tapi saya background psikologi. Tapi di bidang psikologi itu bukan hanya mereka yang menjadi konselor, menjadi psikolog, menjadi terapis. Ada bidang lain yang yaitu yang sifatnya penelitian atau mungkin minat saya desain, ya mengkombinasikan antara IT, desainer, kemudian menjadi aplikasi. Nah itu kan saya harus tampil di muka umum, memberikan ceramah, motivasi, memberikan terapi terhadap kelainan perilaku dan seterusnya. Jadi artinya tetap saya bisa memanfaatkan pengalaman saya betul saya sebagai psikolog, tapi tidak harus menjadi psikolog dalam pengertian umum ya. Kan kalau mungkin di dalam gambaran Mbak itu kan kalau psikolog ya tahu sendiri orang yang suka memberikan inspirasi, motivasi, pandai memberikan solusi terhadap hal-hal yang sifatnya praktis. Ya. Sementara saya kurang-kurang tertarik untuk hal-hal yang tampil di muka umum. Gitu. Nah, kebetulan, walaupun saya tampil di sini karena saya confidence sekarang ini online, jadi tidak berhubungan langsung, saya jadi lebih confidence. Tapi intinya adalah saya bisa memanfaatkan apa yang sudah saya terima, baik itu background sebagai pendidikan, lulus psikologi, maupun pengalaman saya di HRD. Jadi kembali lagi ke yang bersangkutan, kenali diri dulu, benar nggak dia mau tetap di tempat menjadi karyawan. Kalau menjadi karyawan, bidang apa? Bidang IT, dia tahu konsekuensinya apa. Kalau enggak, ya dia mandiri, misalnya bikin startup, yaitu dia bikin program yang untuk mendukung pekerjaan selama ini sebagai QC. Saya yakin dia punya pengalaman dalam bidang QC, kemudian itu dibikin digitalisasi menggunakan program yang dia kembangkan sendiri. Saya rasa itu bisa lebih bagus. Kalaupun dia tidak berani mandiri, itu bisa ditawarkan ke perusahaan tempat dia sekarang, menjadi mengkombinasikan skill dia dalam bidang programming komputer dengan pekerjaan. Jadi memudahkan proses QC, pekerjaan QC menjadi lebih sifatnya apakah itu online, apakah menjadi digital dan sejenisnya. Jadi tetap tidak melupakan pengalaman dia, tidak menghilangkan pengalaman lalu, tapi dia juga menggunakan passion dia untuk berkarya menjadi yang lebih bagus. Jadi karir tetap bisa dilakukan, tidak harus dia berubah
ke perusahaan yang baru. Barangkali justru ini adalah kesempatan dia untuk bertahan di tempat yang sekarang ini dengan cara menawarkan inovasi melalui digitalisasi proses kerja yang sekarang dia tekuni. Begitu ya Pak Arif, mungkin waktunya saya rasa gimana ya? Ya, dikit mungkin Bu Dewi nambahin Bu, sebelum kita tutup. Halo Bu Dewi. Halo. Ya. Sebetulnya bidang IT itu salah satu yang sekarang lumayan bertahan loh sebetulnya. Kalau orang punya bidang IT sebetulnya, berarti dia ini ada yang salah, mungkin dia tidak spesifikasinya itu kurang pas. Dia harus mempelajari kiri kanan juga. Jadi dia menyajikannya bidang IT-nya seperti apa itu saya kan nggak tahu persis ya dia seperti apa gitu ya. Maksud itu mungkin dia harus belajar menyajikannya menuliskan pengalaman dia. Jadi kalau semuanya dia ngambang semuanya, dia semua bisa menguasai, bisa malah nggak jelas malah seperti itu. Karena anak saya bilang di bidang IT yang pertama, kemudian yang kedua kan marketing tadi, tapi dia harus menguasai IT. Jadi hampir semua bidang itu rata-rata harus menguasai IT. Jadi harus bisa anak-anak sekarang ya bisa menguasai bidang itu. Jadi dia harus kasih khususnya aja, IT-nya dia penguasaannya apa, ya kan? Kalau misalnya, karena sekarang ini dengan kondisi di mana semuanya online, maka perusahaan itu mengembangkan kemampuan IT-nya. Jadi artinya itu yang mereka dulu bidang IT-nya misalnya proyeknya cuma berapa gitu, sekarang makin dikembangkan karena semua hal itu dilakukan secara online seperti itu. Jadi sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan startup yang di bidang IT itu banyak banget sebetulnya. Saya rasa mungkin ada hubungannya dengan masalah gaji ya. Maksudnya tuh nanti dia ingin jangan berpatokan dengan gaji yang lama, harus tetap sama dulu. Jadi mungkin dia harus bargaining juga, mungkin mundur berapa langkah gitu, maksudnya tuh nggak sebesar dulu, tapi lihat prospeknya di situ. Karena perusahaan-perusahaan ini rata-rata, karena saya yang kedua sama, dia masuk gaji lebih rendah daripada yang dulu. Tapi dia bilang ini gaji yang dulu tuh sebenarnya tinggi juga. Jadi lebih rendah pun masih tinggi juga. Sekarang lebih rendah daripada yang dulu, tapi di atas rata-rata gitu loh. Nah, dia terima itu karena dia pikir perusahaannya itu nanti akan berkembang lebih lanjut lagi gitu loh. Saya rasa mungkin itu juga. Jadi tapi kemudian juga dia juga ikut mengembangkan tadi bahwa perusahaan ini akan misalnya dapat investor. Otomatis kalau dapat investor kan dia akan bisa berkembang. Jadi dia ikut perusahaan ini untuk bisa bagaimana caranya mendapat investor. Nah, tadi fleksibilitas tadi dari temennya Mbak tadi ini loh yang harus lebih di. Jadi jangan gini, saya dapat gaji sini, saya ngerjakan ini, nanti saya nanti di perusahaan baru saya harus ngerjakan ini. Jadi dicek lagi kemampuan dia apa sih sebetulnya nih yang paling menonjol apa. Nah, itu yang dia lahirkan di CV-nya dia, dan percayalah kalau bidang IT kemungkinan lebih besar diterimanya daripada bidang-bidang lain, karena sekarang bidang IT lagi diperlukan dalam kondisi COVID di mana semua serba online seperti itu. Ya Pak Arya, Oke, Bu Dewi, saya seperti itu. Ya. Kita udah lebih 12 menit nih. 12 menit. Okay. Ya. Ya. Jadi kaitan dengan satu buku mungkin kita bisa kasih ke Mbak Kristina gitu. Ya, ini buku ini. Ya, baik, terima kasih Bu. Saya senang banget. Mbak Kristina, tolong alamat Mbak Kristina. Tolong alamatnya di WA ke saya ya. Baik, saya bisa ya Pak. kirimkan. Tolong di WA. Gitu. Terus untuk inadisnya kita bisa kasih ke Pak Nuranto sama Mbak Kristina juga ya. Itu ya Pak Mulya. Betul. Jadi mohon untuk ngisi data di username nanti dikirimkan ke kita username-nya, kemudian setelah ngisi data tes nanti akan kita buka untuk laporan lengkapnya. Jadi jangan lupa send up. Jadi mungkin Pak Mul
emailnya saya kirim ke Pak Mul aja kali ya. Enggak, dia yang bersangkutan ngisi seperti biasa, ngisi data dulu, sign in, Oh, ngisi login di dulu. Nadis. Nah, Isi tapi data kan, kemana Pak? jadi buka aplikasi bisa di-download di Play Store, jadi Nadis. Kemudian di situ ada daftar, mendaftarkan diri, sign in, sign up, kemudian ngisi tes. Nah, setelah ngisi tes, itu kan laporannya baru sifatnya pendek tuh, laporan singkat ya. Ya. Nah, kalau laporan lengkap kan berbayar. Nah, nanti begitu mau laporan lengkap, cukup kirim aja username-nya ke kita, nggak usah password mah yang bersangkutan, yang bersangkutannya kirim aja, nanti akan kita buka supaya bisa mendapatkan report yang full report. Nah, Oh, baik Pak. Pak, mohon maaf, itu ya. hanya bisa di Play Store ya Pak ya? Untuk di iOS, apakah? Yang App Store itu kita belum dapat izin dari Apple-nya, jadi belum bisa. Kalau nggak bisa di Play Store, ya di browser aja www.inadis.com. Oh, baik. Ya. Oke, kita sudah nambah waktunya banyak nih, jadi alhamdulillah akhirnya kita bisa laksanakan coaching klinik bagian 2 ya. Rencananya akan kita lakukan 1 bulan sekali, hari Jumat minggu pertama ya. Terima kasih pada teman-teman yang sudah mengikutinya ya, terutama untuk Pak Nuranto sama Mbak Kristina yang bertahan Ya, sampai Pak. akhir Terima kasih. ya. Sukses untuk kita semua. Saya akhiri Amin. acara coaching klinik bagian kedua ini ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Selamat sore, Terima kasih, Bu sore. Dewi, Pak Mulyanto, Pak Ari. Selamat sore, Mas Krisna.